Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rodatul Adawiyah dengan NIM 210404501032 dari Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai kendala-kendala yang dialami oleh tenaga pendidik selama proses pembelajaran daring maupun luring di masa COVID-19. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kita simak video berikut ini. Beberapa bulan yang lalu, saya telah mengunjungi salah satu sekolah dasar yang berada di Makassar, yakni SD Impres bertingkat Tagaringan 1, dan saya sempat mewawancarai salah satu guru yang mengajar di sana. Nah, menurut dia terdapat beberapa kendala yang dia alami selama proses pembelajaran daring maupun luring di masa COVID-19 ini. Yang pertama, menurunnya karakter siswa karena menganggap tidak diawasi oleh gurunya. Nah, ini tentu saja cukup meresahkan bagi para tenaga pendidik yang mengajar karena siswa menganggap gurunya itu tidak memerhatikannya, padahal proses pembelajaran tetap berjalan walaupun peserta didik maupun pendidik berada di rumah masing-masing. Pembelajaran mereka lakukan melalui aplikasi Zoom, Google Meet, atau bahkan sekedar di grup WA dengan guru yang mengirimkan video pembelajaran untuk ditonton siswa. Kendala kedua adalah kurangnya fasilitas yang memadai. Proses pembelajaran daring ini memaksa antara peserta didik dan pendidik untuk bertemu di ruang yang berbeda, yakni tatap maya. Nah, dalam sekolah yang saya kunjungi, ada masalah yang cukup menghambat proses pembelajaran, yakni adanya peserta didik yang belum mampu untuk membeli kuota internet. Bahkan ada peserta didik yang belum memiliki smartphone. Kendala selanjutnya adalah peserta didik merasa malas untuk datang bersekolah, bahkan tidak bersemangat karena sudah terbiasa melakukan pembelajaran di rumah. Nah, hal ini tentu berkaitan dengan tingkat kedisiplinan siswa dalam menaati peraturan selama masa pandemi COVID-19. Beberapa waktu terakhir telah ada beberapa sekolah dasar yang telah melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Hal ini dilakukan dengan mendatangkan peserta didik sebanyak 50% dari jumlah satu kelas untuk melakukan pembelajaran secara luring di sekolah dan sisanya melakukan pembelajaran secara daring di rumah masing-masing. Terkait siswa yang datang ke sekolah untuk melakukan PTMT menjadi kendala bagi pendidik, karena beberapa siswa sudah tidak memiliki lagi minat untuk datang ke sekolah dengan alasan sudah merasa nyaman untuk belajar di rumah, khususnya untuk siswa yang berada di kelas 1 dan 2, mengingat mereka masih memiliki sifat yang seenaknya karena usia mereka yang masih cukup muda. Hal ini tentu menjadi tantangan baru untuk para pendidik, bagaimana mereka meningkatkan motivasi dan semangat siswa itu untuk datang ke sekolah. Nah, terkait dengan kendala-kendala yang tadi sudah saya jelaskan, tentu terdapat beberapa solusi untuk menangani hal-hal tersebut. Solusi yang pertama, untuk para peserta didik yang karakternya dalam proses pembelajaran di masa pandemi ini menurun, tentu menurut saya hal ini bukan hanya sekedar peran dari gurunya, karena dalam hal ini para peserta didik mereka lebih sering bertemu dengan kedua orang tuanya. Nah, selain kedua orang tuanya, lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh dalam karakter peserta didik. Orang tua di rumah berfungsi sebagai rumah pertama untuk para peserta didik. Maka dari itu, mereka hendaknya memberi dan memberitahu bagaimana cara menanamkan nilai-nilai yang ada di masyarakat, seperti nilai religius, nilai toleransi, menghargai orang lain, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk para peserta didik yang belum memiliki fasilitas yang memadai dalam
sekolah di SD Tabaringan yang saya kunjungi ini, menurut Ibu Sutarni SPD, hal yang dia lakukan yang pertama itu adalah memberi LKS kepada siswa yang tidak memiliki kuota internet atau tidak memiliki smartphone untuk mereka kerjakan di rumah. Dan setelah beberapa minggu, antara 1 minggu atau 1 bulan, mereka akan mengumpulkan tugas tersebut yang sudah tersedia di LKS. Namun sudah kita ketahui bahwa pemerintah sekarang sudah menyediakan kuota belajar untuk para peserta didik. Jadi mereka bisa melakukan pembelajaran di rumah dengan lebih maksimal dan tidak menghambat pembelajaran mereka, juga tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Itulah tadi pemaparan mengenai kendala dan solusi yang dilakukan oleh tenaga pendidik khususnya di SD Impres bertingkat Tabaringan 1. Semoga bermanfaat dan semoga kendala-kendala tadi sudah mulai teratasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.